Oke, Shalom, Romo Felix, Suster, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan selamat jumpa lagi di acara Bindoman pagi ini. Bindoman, Bina, Doa dan Firman bersama Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Pagi ini kita bersama dengan Romo Felix. Beliau berdomisili di Tangerang. Beliau adalah Pastor Kepala Paroki Santa Odilia Citra Raya Tangerang. Terima kasih atas kehadirannya di Bindoman pagi ini. Selanjutnya kami juga ingin memperkenalkan apa sih Bindoman dan Komunitas Bunda Kudus Surabaya ini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami pagi ini. Akan dijelaskan oleh Ibu Ervina selaku Ketua dari Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Silakan Bu Ervina. Terima kasih Liz. Shalom untuk semua teman-teman, khususnya partisipan dari Komunitas Bunda Kudus, dan pada pagi hari ini kami bertemu kembali dalam acara Bindoman atau Bina Doa dan Firman. Komunitas Bunda Kudus pada tahun ini sudah berusia ke-27 tahun dan kami mempunyai visi dan misi, yaitu khususnya visi menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga, dan misi kami adalah mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus. Komunitas Bunda Kudus didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 1994, waktu itu oleh Monsinyur Dipyo Karyono dan kemudian dikukuhkan oleh Monsinyur Yohanes Hadiwikarta di Posarang, Kediri. Dan hingga saat ini kami mempunyai Bindoman, kemudian tim doa, paduan suara, dan kursus Alkitab Dei Verbum di bawah Keuskupan Surabaya sebagai kategorial bersama dengan Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Walaupun kami adalah komunitas Bunda Kudus, banyak para ibu-ibu yang berdevosi kepada Bunda Maria, tetapi kami tidak menutup kemungkinan khususnya untuk bapak-bapak bergabung bersama dengan kami. Di tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus, kami juga mengajak bapak-bapak untuk partisipasi di dalam komunitas Bunda Kudus ini dan kegiatan-kegiatannya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya dan selamat melayani. Terima kasih Bu Ervin. Mari kita siapkan hati sebelum firman dimulai. Kita akan masuk kepada lagu yang akan dibawakan oleh Siswanto beserta Paulus di keyboard. Silakan Sis. Oke. Terima kasih Lisa. Luar biasa. Pagi hari ini kita boleh mendapatkan waktu anugerah yang begitu istimewa dari Tuhan. Saya yakin Ibu Bapak yang sudah bergabung di tempat ini adalah undangan dari Tuhan yang sudah menanggapi dengan masuk melalui media Zoom masing-masing di rumah ya. Media yang memang sangat membantu kita di masa-masa seperti ini yang luar biasa, sudah menjadi berkat buat kita semua. Ya, Shalom Romo Felix, Suster, Ibu Ervina, dan Ibu Bapak semua. Sekali lagi, mari saat ini kita boleh merasakan kasih Tuhan dan kita sudah menanggapi, maka jangan sia-siakan waktu yang begitu berharga ini. Kita mau terlibat secara penuh, jangan hanya mendengarkan saja, jangan hanya menikmati saja. Mari saya ajak Ibu Bapak untuk terlibat secara penuh. Kalau kita mau melakukan pujian penyembahan, mari juga kita dari rumah Anda masing-masing, kita mau menyanyi, memuji dengan sepenuh hati. Kita tidak terhalang dengan media yang seperti ini, tapi biarlah media ini membantu kita untuk menjalin relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, saya percaya ini semua saya jumlahnya enggak tahu berapa ya, tapi masing-masing mungkin ada yang juga baru pertama kali hadir. Biarlah kita berikan salam satu dengan yang lain. Kita berikan salam dengan media Anda, dari kamera Anda masing-masing. Berikan tanda seperti ini, Mas, lebih dekat lagi kepada kamera, dekat dengan tangan Anda. Katakan kepada semua yang hadir di tempat ini sambil Avenue Shalom Alaihim, Avenue
Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar hehe dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah, lah oh Israel. Rayakan dan nyanyilah di depan Allah, dialah pemenang. Rayakan dan narilah di depan Allah, dialah pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Hey, sungguhlah kita yang sungguh dahsyat. Jika saat ini Ibu Bapak hatinya sudah limpah dengan syukur, kita tahu sukacita itu terus mengalir buat kita, dan kita juga mau alirkan kepada setiap orang, terutama di tempat ini, saat ini, di media ini. Kita yakin kita semua yang sudah terlibat dan masuk di media Zoom ini merasakan cinta kasih Tuhan mengalir buat kita semua. Mari Ibu Bapak, sekali lagi mari kita saat ini mau terlibat secara penuh di dalam hadirat Tuhan yang sudah mengundang kita, dan kita menanggapi undangan Tuhan dengan menekan tombol-tombol untuk masuk ke dalam Zoom. Biarlah hati kita saat ini merasakan kerinduan yang begitu dalam untuk kita boleh bersekutu, tidak hanya bersama dengan sesama kami, sesama kita di tempat ini, di media ini, tapi terutama kita rindu bagaimana Tuhan mendekap kita, bagaimana Tuhan memeluk kita dengan hangat, dan kerinduan itu kita balas dengan rasa syukur. Rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Mari kita memejamkan mata sejenak. Kita renungkan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekecil apapun, biarlah kita boleh bersyukur di hadapannya. Karena dengan bersyukur, kita telah membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Begitu indahnya pagi hari ini kami boleh rasakan
saat bangun pagi hari, Kau berikan kami nafas kehidupan yang baru. Tentu Engkau punya rencana, rancangan yang indah untuk setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang sudah kami nikmati sampai dengan detik ini. Dan kami percaya karya-Mu, kasih-Mu akan terus mengalir sampai ke ujung bumi. Melalui kami saat ini, Tuhan, biarlah Engkau juga pakai setiap kami untuk mengalirkan cinta-Mu. Melalui komunitas Bunda Kudus yang sudah terbentuk ini, kami percaya Engkau punya rencana yang begitu mulia, begitu indah, sehingga segala sesuatu yang Kau rencanakan benar-benar boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau. Inilah kerinduan kami yang begitu dalam, dan biarlah penyertaan-Mu selalu ada di media ini, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu yang indah terus kami puji. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Angkat hatimu, angkat suara. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. 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 Puji Dia Tuhan, puji Dia, haleluya. Mari puji Dia, puji Dia, haleluya. Puji Dia, puji Dia, puji Dia, haleluya. Ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Ku bersyukur padamu, penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu.
Ibu Bapak yang terkasih, mari saat ini kita mau ungkapkan seluruh rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan seluruh keberhargaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah sekecil apapun yang sudah Kau berikan. Biarlah Kau perdengarkan suara-Mu, sampai telingamu sendiri Kau mendengar suara-Mu masing-masing di tempat Bapak Ibu masing-masing. Perdengarkan, kalau Kau bisa senandungkan, biarlah Kau bersenandung, ungkapkan terima kasih-Mu kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ini kerinduan kami, rindu pelukan-Mu, rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Yesus. Ku Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Ku rindukan kasih-Mu, pelukan-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
untuk setiap kami, setiap hati. Ini kami Tuhan. Oh, ini kami Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan, kerinduan kami, kasih setiamu mengalir setiap waktu, setiap saat untuk kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan saat ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap perkataan yang hendak Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah Kau siapkan, Romo Felix. Kami percaya Engkau sudah perlengkapi Romo Felix dengan apa yang hendak Kau rencanakan pada setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kata-kata yang terucap benar-benar akan masuk sebagai benih-benih yang akan terus bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Hingga pada akhirnya kami juga boleh Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan, sucikan setiap perkataan yang akan disampaikan Romo Felix. Biarlah Romo Felix benar-benar Kau urapi dengan kasih-Mu dan cinta-Mu, dan sebagai kepanjangan tangan-Mu, kepanjangan lidah-Mu, secara efektif akan benar-benar kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, dan kami mohonkan doa-doa yang kami naikkan ini hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman yang terkasih, saya sangat bersyukur dapat bersama-sama dengan komunitas Bunda Kudus. Bunda Kudus ya. Nah, yang menarik di sini adalah tugasnya luar biasa sebagai pagar doa. Saya perkenalkan dulu sedikit. Saya adalah pastor kepala di sebuah paroki yang terluas di KAJ, yaitu paroki pinggiran, wilayahnya 50 km sampean, dan itu masih hutan-hutan dan kebanyakan orang-orang sederhana. Nah, tugas saya selain pastor kepala paroki, saya juga aktif di lintas agama dan juga kemasyarakatan, terutama dalam ketahanan pangan pada saat-saat COVID ini. Dan mohon juga didoakan nanti tanggal 9 Mei adalah ulang tahun imamat saya ke-25 tahun. Mohon doa dari komunitas ini yang luar biasa. Saya juga menulis buku, 28 buku. Yang menarik di sini adalah buku Memahami Hati Wanita, jadi sama itu. Itu buku yang paling saya sukai itu. Yang saya pahami bahwa wanita itu nggak boleh dikasarin itu. Wanita itu cintanya nggak pernah salah. Jangan coba-coba menyakiti hati wanita. Itu dapat jadi perkara selama-lamanya. Dan baru akan terbit mungkin minggu ini buku saya yang ke-28 dengan judul Kenakanlah Pikiran Positif, Raihlah Mimpi. Saya suka menulis buku. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini suatu kehormatan bagi saya bahwa saya bisa men-sharingkan pengalaman tentang kebangkitan Tuhan. Bangkit menuju kemenangan. Berarti apa?
adalah kemenangan iman. Kemenangan iman kita, karena Kristus bangkit, maka iman kita menjadi pemenang. Kita pasti menjadi pemenang atas segala problema, karena Yesus sendiri bisa mengalahkan maut. Ini. Karena itu kita baca sekarang ini Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Peristiwa kebangkitan itu sangat indah, di mana sabda Tuhan sangat nampak di dalam firman-Nya. Murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu sampai dikubur, ia melihat dan percaya dan kitab suci. 3 hal yang sangat penting dalam menghayati kebangkitan Tuhan. Ia melihatnya dan percaya dan kitab suci. Artinya apa? Bahwa hanya Yesus jawaban hidup kita. Hanya Yesuslah jawaban atas persoalan-persoalan dan pergumulan hidup kita. Dia tahu bagaimana menyembuhkan. Dia tahu bagaimana memulihkan ekonomi kita. Bagaimana dia tahu untuk memulihkan keluarga-keluarga kita. Tuhan juga tahu bagaimana mengangkat kita dari keterpurukan. Dan semua perkara kita, semua jalan pemecahannya hanya ada di dalam Tuhan, yang menjadi nyata di dalam firman-Nya, yaitu di Alkitab. Karena itu, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. 1 Korintus bab 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pendek kata, kebangkitan Tuhan tujuannya sekarang ini supaya Anda dan saya mempunyai iman yang kuat dan tetap tegar dan teguh menghadapi hidup ini. Karena Yesus yang bangkit, jaminan atas segalanya bagi kita. Karena itu Yesus setelah bangkit, maka kita harus hidup di dalam Dia. Seperti yang dikatakan dalam Kolose bab 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Nah, maka makna kebangkitan Tuhan adalah kehidupan yang baru. Anda dan saya memiliki kehidupan yang baru, hidup di dalam Kristus. Artinya apa? Tadi Kolose bab 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yaitu hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan semakin teguh iman kita dan selalu mengucap syukur. Kesucian zaman sekarang bukan terletak pada setiap hari pergi ke gereja, setiap menit lagi ke gereja. Kan ada orang yang rajin ke gereja itu sampai jam 6 pagi, sampai jam 9 malam ke gereja terus dulu. Itu banyak ibu-ibu tuh gereja gitu, Senin sampai dengan Senin berikutnya. Semua diurusin, dari tukang sapu sampai diurusin. Tapi suaminya enggak terurus. Anak-anak makannya Indomie, seleraku. Bukan itu. Kekudusan zaman sekarang adalah nampak dalam apa? Kelemah lembutan. Kemudian kesetiaan. Ini Bunda Kudus itu jelas. Banyak wanitanya yang setia. Setia dalam tugas. Sebagai pagar doa, luar biasa. Ini kudus. Kemudian apa? Tidak melalaikan tugasnya. Tabah dalam menghadapi segala perkara. Ini kebangkitan Tuhan membuat kita menjadi suci. Kemudian enggak suka nyinyir. Nyinyir tahu toh, itu apa-apa protes, apa-apa kritik. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka hidup kita itu sungguh-sungguh membahagiakan. Kita kembali ke peristiwa kebangkitan Tuhan. Ternyata kalau kita dengarkan baik-baik, orang yang pertama mendapatkan kabar sukacita kebangkitan bukan orang-orang yang dipilih menjadi rasul, bukan para pria, tetapi yang dipanggil, yang mendapatkan anugerah adalah seorang wanita. Berbahagialah, hai komunitas Bunda Kudus. Wanita, bayangkan, yang dianggap lemah pada zaman itu. Dan Maria Magdalena itu, orang yang dipilih Tuhan sangat luar biasa. Dia adalah orang yang pertama juga mengalami kebangkitan. Dia bangkit dari kejatuhan dan dipilih oleh Yesus menjadi pewarta sukacita kepada para rasul. Maka kebangkitan pertama-tama adalah kita dibebaskan dari dosa, tetapi tidak bebas untuk berdosa. Kubur kosong melambangkan Yesus telah mengalahkan kegelapan dosa. Yesus telah mengalahkan segala kegelapan kubur, segala penderitaan, segala persoalan, segala pergumulan adalah kegelapan kubur. Yesus pasti mengalahkan penderitaan, mengalahkan kegelapan, mengalahkan pergumulan hidup kita. Karena itu kebangkitan tadi, di mana orang-orang Anda dan saya yang menyatakan jadi Katolik, bahwa kita adalah ikut Yesus yang bangkit. Maka peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan, hendaknya membuat kita menjadi kuat. Terutama apa? Menghadapi pandemi ini. Pandemi, di mana pandemi ini begitu banyak sekali, itu kegelapan kubur yang menghantam semua orang, tidak pilih-pilih. Dari yang pilih-pilih, semuanya kena, baik mental dan juga ekonomi. Sekarang banyak orang di rumah itu, ibu-ibu itu berat tugasnya.
ngajarin anak yang anaknya udah bosan dengan Zoom. Maka dalam pandemi ini kita dipanggil untuk menjadi saksi iman akan kebangkitan Tuhan. Kita lihat Ayub. Kita lihat Ayub. Bagaimana Ayub itu kehilangan segala-galanya. Bahkan istrinya yang dianggap sebagai penolong, peneguh di tengah kesulitan, justru malah mengutuki dia. Dia tidak punya segala-galanya. Tetapi ketika dia percaya akan kuasa Allah, dia dipulihkan, bahkan diberi berlipat-lipat dari kepunyaannya dahulu. Ciri khasnya apa? Ayub dipulihkan. Dia tetap beriman, takut akan Tuhan, setia memikul bebannya, dan meneruskan perjalanannya. Ingat, Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan, membuat kita mau menjadi saksi bahwa Yesus telah mengalahkan kegelapan kubur. Saat ini juga Yesus telah mengalahkan segala beban hidup kita, persoalan kita, terutama akibat dari COVID-19 ini. Nah, pada suatu hari ada sebuah dermaga, di mana dermaga itu dipenuhi dengan berbagai macam kapal-kapal mewah, besar lagi, dan fiturnya sangat indah. Kapal-kapal mewah itu milik orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya itu menyombongkan diri. Kapalku yang paling hebat, kapalku yang paling besar, kapalku yang paling cepat. Di tengah-tengah orang kaya itu, ada seorang pemuda sederhana hanya memiliki kapal yang kecil dan sederhana pula. Tetapi pemuda itu memberikan atau memasang jangkar yang sangat kuat dan bagus di kapalnya itu. Tiba-tiba hujan badai menghantam semua yang ada. Semuanya lari terbirit-birit mencari perlindungan. Dan mereka semuanya menunggu hujan badai reda. Keesokan harinya mereka kembali ke dermaga. Mereka terkejut, semua kapal-kapal besar itu sudah lenyap. Tinggal kapal kecil milik pemuda sederhana itu. Di sini kita lihat bahwa ternyata untuk bertahan menghadapi badai-badai bukan terletak pada kapal itu sendiri, tapi terletak pada jangkarnya. Karena apa? Yang ada tinggal kapal orang pemuda sederhana itu yang menari-nari mengikuti gerakan gelombang. Perahu atau kapal melambangkan hidup kita, dan jangkar melambangkan iman kita. Dalam menghadapi badai kehidupan, kekuatan bukan terletak pada diri kita, tapi terletak pada iman yang kita hayati. Nah, badai kehidupan itu atau badai apapun tidak pernah pilih-pilih. Oh, orang kaya tidak kena. Orang miskin yang kena. Semua pasti mengalami dan terkena imbas dari badai itu. Tetapi anehnya, kemarin di Polres juga ada, walaupun bangunan hancur semuanya, tapi pasti ada satu atau dua bangunan yang masih tetap utuh. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa di tengah badai sekarang ini persoalan banyak menghantam kita semua tanpa pilih-pilih. Tetapi orang Kristiani, orang Katolik, banyak yang tetap bertahan, tidak putus asa, tidak hancur, berantakan hatinya, tetap bertahan. Karena apa? Hidup rohani kita dibangun di atas iman, dibangun di atas
wadas. Berita di bangunan juga masih bisa bertahan. Karena apa? Dibangun di atas pondasi yang kuat. Karena iman kita dibangun di dalam Kristus. Karena itu Matius 7 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hidup rohani kuat, dibangun di atas Kristus, di atas batu karang. Artinya apa? Kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Ini kita lihat tadi, hancur karena ya hidup rohaninya tidak dibangun pada Kristus, di atas pasir, rapuh, menyalahkan Tuhan. Ini. Jadi makanannya yang kuat adalah kenapa? Piringnya isinya kitab suci. Maka sekarang ini adanya begitu banyak badai, itu ingin menjadi saksi bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan, tidak. Tadi. Orang yang hidup dalam firman Tuhan pasti yakin bahwa Allah mempunyai rencana indah dalam hidup kita. Dan rencana indah itu pasti menjadi kenyataan pada waktunya Tuhan dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jelas-jelas 1 Korintus bab 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ia tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kita percaya, hidup dalam firman Tuhan meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita menanggung beban pencobaan jauh di luar kemampuan kita. Hidup dalam firman Tuhan juga berarti apa? Senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti apa? Selalu berharap di dalam Tuhan. Orang yang berada di dalam Tuhan akan menjadi seperti Raja Wali. Yesaya 41. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama mereka ini seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi sekarang ini, keadaan sekarang ini, Anda dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi orang Katolik yang Raja Wali. Kalau burung lain ada badai, gampang nangis. Ada persoalan sedikit, marah. Ataupun keluarganya bahkan ditinggalkan. Burung-burung lain kalau ada badai, dia sembunyi. Tetapi justru Raja Wali ada badai, dia hadapi. Sehingga kaki dan sayapnya menjadi kuat. Sehingga dia akan jauh, bisa lebih terbang lebih tinggi lagi dan lebih jauh lagi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Pasti Anda dan saya akan menjadi Raja Wali yang akan lebih kuat menjalani hidup ini. Dan akan dapat terbang lebih jauh dan lebih tinggi. Yang kedua, kebangkitan Tuhan mengajarkan kita pada saat badai ini kita sedang dicobai dan sedang diuji. Apakah Anda dan saya merupakan orang Kristiani sekam atau bukan? Sekam itu ringan karena tidak ada bobotnya. Padi-padi sudah jatuh. Ketika ada angin, dia akan lepas dan hilang. Apalagi kalau ada badai. Artinya apakah Anda dan saya sungguh-sungguh saat ini menjadi orang Kristiani yang berbobot atau tidak? Berbobot berarti apa? Kita hidup di dalam firman Tuhan yang saat ini luar biasa. Komunitas Bunda Kudus ini membuat kita supaya menjadi orang Kristiani yang berbobot. Kalau kita ini memang hidup dalam firman Tuhan dan kita orang Kristiani yang berbobot hidup rohaninya, maka percaya bahwa Allah lebih besar dari banyak problema yang kita hadapi. Saya ingat beberapa tahun itu saya mempunyai seorang teman, seorang bapak.
yang bisa main tenis lapangan itu seminggu 3 kali. Tetapi pada suatu hari saya kaget. Teman saya itu mengajak saya pulang lebih cepat. Maka saya bertanya, "Hey friend, hey bro, mengapa kita mengakhiri pertandingan ini lebih cepat? Apakah engkau memiliki acara dengan keluargamu?" Teman saya mengatakan, "Tidak Romo, saya tidak mempunyai acara dengan keluarga, tetapi saya harus cepat-cepat ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi." Saya bertanya, "Teman, jangan bermain-main dengan perkataanmu. Perkataanmu adalah doamu." Dia menjawab, "Romo, saya sangat serius. Dan menjalani kemoterapi ini adalah pertandingan saya yang kedua setelah main tenis dengan Romo. Karena saya harus menjalani kemoterapi karena kanker 3 kali dalam 1 minggu." Saya terkejut. Karena apa? Selama ini tidak ada orang pun yang tahu kalau dia menderita kanker. Karena dia tetap tersenyum. Dia menyapa ramah dengan setiap orang, tidak pernah mengeluh. Karena dia ada keyakinan Yesus telah menang atas maut, pasti dia juga mampu berjuang untuk mencapai kemenangan atas kankernya. Saya mendengar beberapa tahun yang lalu setelah dia kemoterapi terakhir, dia dinyatakan sembuh dan sekarang sehat. Dan dia bersyukur bahwa Tuhanku yang bangkit mengalahkan maut dan dia pasti mampu mengalahkan kankernya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ini. Karena itu, saudara yang terkasih, bersama dengan Yesus yang bangkit, pasti kita dapat menghadapi pergumulan hidup kita. Dan pasti Roma 8 ayat 37, kita akan menjadi pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat Ulangan 28:13 bahwa pasti kita dipanggil Tuhan untuk menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Artinya dalam keadaan apapun, persoalan apapun, bahkan kegelapan kubur yang dikalahkan Yesus, kita pasti mampu bangkit, dibangkitkan dan ditinggikan Tuhan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ingat, Pengkhotbah 3 ayat 11, semua yang kita alami ini pasti akan dibuatnya indah pada waktunya. Kalau Anda dan saya tekun dalam iman, pasti ketika kita menyatukan penderitaan dalam Kristus, kita akan berakhir dengan kebahagiaan. Yang menarik di sini, Yesus yang bangkit telah mengalahkan kegelapan kubur atau maut. Dia pasti bisa mengubah kesedihan menjadi kegembiraan, penderitaan bisa menjadi kemuliaan atau kebahagiaan. Ingat, iman akan Yesus yang bangkit memampukan kita untuk melihat sesuatu itu menjadi mungkin, walaupun tidak mudah. Di Yesaya dikatakan, Yosua dikatakan, tetaplah kuat, jangan kecut atau tawar hati, jangan takut ataupun tawar hati, karena Allahmu atau Allah kita, Allah Tuhan Allah kita akan menyertai kita selama-lamanya. Tujuan dari kebangkitan Tuhan, perayaan Paskah yang mengajak kita bangkit dari segala keterpurukan adalah Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Lalu bagaimana jalan kesempurnaan itu terjadi? Jalan kesempurnaan itu adalah melalui jalan peduli.
saya mau menceritakan, pada waktu itu ada beberapa binatang membawa bekal untuk mengadakan atau mencari jalan kesempurnaan. Kera membawa pisang, kemudian berang-berang membawa ikan, kemudian serigala membawa semangkok susu, dan kelinci nggak bawa apa-apa. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba lewatlah seorang pengembara tua yang kelihatannya letih, lesu, dan berbeban berat. Si kera dengan rela mengatakan, "Pak Tua, berhenti sejenak. Ini saya punya pisang, makanlah dan pasti Pak Tua akan menjadi kuat." Kemudian berang-berang tidak mau kalah. "Pak Tua, saya juga punya ikan, makanlah supaya Pak Tua jadi kuat." Serigala mengatakan, "Pak Tua, saya punya semangkok susu, minumlah, pasti engkau akan menjadi lebih kuat dan dapat melakukan perjalanan." Kemudian si kelinci bingung, waduh, mau memberi apa ya? Dia nggak bawa apa-apa. Akhirnya kelinci mengatakan, "Pak Tua, tangkaplah aku, sembelihlah aku, masaklah aku, dan makanlah aku." Ceritanya sampai di sini. Apakah si kelinci jadi dimasak atau tidak? Tapi dia mau dikatakan bahwa untuk menjadi sempurna adalah melalui jalan peduli. Sehingga kebangkitan Tuhan menjadi nyata karena akan membangkitkan semangat orang lain. Yesus, kalau tadi kan binatang, Yesus telah mengorbankan dirinya agar Anda dan saya selamat. Lalu jalan peduli itu apa? Dalam Ekaristi sudah dikatakan berbagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Berbagi hidup kita. Ini saya sharing aja, bukan untuk apa ya. Ya selama pandemi ini dan sebelumnya juga, bagi saya adalah hal kecil saja mengembangkan pelayanan karitatif itu membuat mereka bahagia. Di mana orang yang miskin jadi semakin miskin, orang yang punya juga menjadi kekurangan. Yang karitatif yang saya buat adalah ini aja, 3M, memberi mereka makan. Ini. Bayangkan kemarin saya tuh ke rumah-rumah yang bawa sembako. Itu. Sampai 20 rumah. Rumahnya ternyata mau hancur semua. Satu rumah ini itu banyak sekali yang tinggal. Ini udah mau ambruk ini semua. Nah, itu saya bayangkan, dan mereka juga nggak pakai protokol kesehatan. Pasti banyak yang kena COVID. Saya bersama dengan teman-teman ya mengunjungi mereka untuk menawarkan cinta di tengah-tengah kesulitan mereka. Dan mereka terharu. Mereka tidak bisa berkata-kata selain dengan berkata lirih, terima kasih. Kemudian apa yang dilakukan? Saya setiap saat membayangkan orang-orang yang kena COVID. Setiap hari saya tuh daftar semua umat saya yang kena COVID. Sederhana, saya telepon mereka. Saya video call dan saya doakan mereka. Karena bagi saya yang kena COVID, itu adalah, apalagi kalau sudah di rumah sakit, di ICU, bagi mereka itu adalah akhir dari hidup mereka. Apalagi banyak yang sakit tanpa mendapatkan pendampingan rohani. Kalau sudah diisolasi di kampung, di tempat saya, itu mereka benar terisolir. Tidak ada yang betul didapatkan mengawasi, jangan sampai mereka keluar. Saya telepon, "Pak, Bu, apa kabar? Semangat ya, Bu." Kemudian saya datang, "Bu, besok saya akan datang membawa logistik." Bukan sekedar logistik itu sebenarnya. Aturannya dilarang ketemu mereka. Tapi mereka dengar suara Romo, langsung keluar, tetap bertemu. Takut, awalnya juga takut, cepat-cepat langsung mandi air panas. Itu. Yang penting pegang protokol kesehatan. Bukan logistik itu, tapi mengatakan bahwa kamu tidak menakutkan saya, maka saya berani ke rumahmu. Mereka merasa sukacita, disemangati.
Setelah saya melakukan begini, ternyata nggak ada yang meninggal lagi. Belum banyak yang meninggal. Dan puji Tuhan, mereka merasa dicintai. Dan sampai saat ini, saya setiap minggu 2 kali ketemu mereka. Puji Tuhan, bahwa saya juga sampai sekarang nggak kena COVID. Doakan jangan sampai kena COVID. Karena saya percaya Yesus melindungi saya. Melindungi saya dengan darahnya. Yesus yang bangkit pasti punya kuasa. Dan juga gini, banyak orang yang menjadi pengangguran. Maka sekarang sudah kita buat itu. Bahwa Yesus bangkit dapat mengalahkan kesulitan. Sudah kami bentuk bersama orang Katolik dan masyarakat, sudah terbentuk desa tangguh. Desa tangguh pangan, desa tangguh kesehatan, dan luar biasa. Bahwa yang menarik di sini adalah bahwa mereka mampu berdiri. Ada 2 desa tangguh. Sekarang banyak ikan, banyak persawahan, banyak peternakan. Kemudian dari orang-orang Katolik dan masyarakat kita buat berkelompok, ada 9 kelompok tani dengan mengolah yang namanya lahan tidur seizin yang punya. Awalnya hanya mungkin 500 meter, sekarang berhektar-hektar diberikan untuk diolah. Jadi Pak Hilarius ini dulu adalah tukang kuli bangunan. Dia mengatakan bagaimana saya hidup. Ketika dia bergabung di tempat ini, ternyata dia menanam lengkuas, sayuran dan sebagainya, dan dijual di pasar. Akhirnya apa? Dia bisa merasakan kebutuhannya dipenuhi. Kemudian dia berkembang rajin sekarang membuat 7 gerobak sayuran, di mana sayuran itu mereka itu memakai gerobaknya dan mengambil sayuran dari dia dan akhirnya dijual. Dan dia mengatakan, puji Tuhan, Yesus yang bangkit, luar biasa. Terima kasih pandemi ini, karena dengan pandemi ini saya berubah. Kalau tanpa pandemi saya tetap jadi kuli bangunan. Sekarang saya jadi berkat bagi orang. Itulah kuasa Allah. Ini juga baru bangunan kemarin. Pendek kata, kita yang sudah mengalami Yesus yang bangkit mewartakan kebangkitan Tuhan dengan semangat kehadiran. Hadir untuk menolong, hadir untuk membawa kelegaan di tengah kesesakan, hadir membawa solusi di tengah masalah, hadir membawa kekuatan di tengah ketidakberdayaan, hadir untuk membawa sukacita di tengah kekecewaan dan kekhawatiran. Percayalah bahwa dengan Yesus yang bangkit ini, pasti Tuhan menguatkan iman kita, dan kita benar-benar diuji apakah kita ini hidup dalam firman Tuhan dan punya hidup rohani yang kuat. Dan pasti Yesus yang bangkit menguatkan iman kita untuk menjadi pewarta kasih-Nya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa sukacita dan penghiburan, untuk menjadi berkat. 3 hal, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin menjadi saksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa untuk Anda semuanya, khususnya yang sakit dan juga yang sedang berbeban berat. Peganglah dadamu, arahkan pikiranmu kepada Yesus yang bangkit. Anda yang sakit, jamahlah bagianmu yang sakit. Dan Anda yang terbaring, pusatkan pikiranmu pada Yesus, Sang Penyembuh yang ajaib. Yang memiliki banyak persoalan, serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Biarkan Dia bekerja untuk kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Engkau telah bangkit dari kegelapan kubur
maka Engkau juga membebaskan kami dari segala penyakit-penyakit yang kami alami, persoalan-persoalan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan yang sulit kami pecahkan. Engkau telah mengalahkannya dan kami yakin dengan iman Engkau sanggup memulihkan kami, sanggup menyembuhkan kami. Ketika Engkau menjamah, kuasa-Mu yang ajaib terjadi. Engkau dulu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sekarang juga kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami percaya semua yang sakit Kau pulihkan. Semua yang sakit Kau sembuhkan. Kau bawa kami kemenangan atas persoalan-persoalan kami. Karena itu kami berdoa untuk diri kami sendiri. Sampaikanlah dalam hati-Mu kepada Tuhan apa yang Kau inginkan oleh Allah untuk dikerjakan bagimu. Entah sakit penyakit, usaha dan keluargamu. Bahwa juga orang-orang yang Kau doakan, orang-orang yang sakit dan yang mempunyai masalah besar, semoga ya Tuhan, kami dan mereka merasakan kehadiran-Mu. Semoga kami dan mereka merasakan kekuatan-Mu, kekuatan cinta, kebangkitan-Mu, merasakan sentuhan dan terjadi pemulihan dan penyembuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih Romo Felix. Sungguh luar biasa. Romo sudah mengajarkan kepada kami bagaimana Kristus yang bangkit, serta Romo memberikan contoh dalam tindakan-tindakannya. Sungguh inspirasi buat kami semua. Amin. Amin. Tentang desa tangguh, tentang bagaimana kami bisa hadir dalam bentuk menolong, dalam bentuk menghibur, dalam bentuk memberikan bantuan, dan lain-lain. Luar biasa. Terima kasih Romo atas pengajaran dan sharing hari ini. Dalam kesempatan ini juga kami mau mendoakan Romo dalam rangka ulang tahun Imamat ke-25. Semakin Romo tetap setia dan sukacita dalam panggilan Imamat. Amin. Dan Romo juga semakin tumbuh hidup seperti Raja Wali yang akan terbang semakin tinggi dalam pelayanan. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk acara minggu ini dan minggu depan yang akan disampaikan oleh Vera. Setelah itu nanti kami minta Romo untuk menutupnya dengan berkat dan doa penutup. Dan satu hal lagi Romo, tadi saya lihat beberapa kutipan-kutipan dengan gambar-gambar yang indah di PowerPoint Romo. Apakah tidak keberatan kalau Romo membagi dengan kami? Boleh share PowerPoint-nya? Bapak Ibu terkasih, Selasa depan kita akan dilayani oleh Pak Sutri Ibu Maria dengan Bapak Budi Santoso, pembicara awam dari Semarang yang pernah melayani kita di Bindoman. Mereka Selasa depan ini akan berkolaborasi dengan tema Have a Different Opinion, supaya kita tidak mengikuti apa saja kata dunia, tapi kita bisa berani untuk memiliki opini yang berbeda seturut dengan apa kata Tuhan. Kemudian Kamis tanggal 29 April, di Verbum akan belajar tentang surat Yohanes, mulai dari pengantar dan Yohanes pertama. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah kenal atau banyak yang mengenal Romo Joyo O Carmel. Ini akan mengajari kita tentang surat Yohanes di Verbum Kamis tanggal 29 April nanti. Bapak Ibu yang terkasih,
yang tergerak hati untuk melayani bersama-sama kami di Bindoman bisa mentransferkan rekening BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Vera. Romo, tadi ada yang menanyakan juga, buku-buku karya Romo bisa dibeli di mana, Romo? Nanti bisa kalian WA saya kirimin bareng-bareng ya. Itu banyak kesaksian-kesaksian Tuhan Maha Besar luar biasa. Banyak orang dibangkitkan dari keterpurukan karena iman. Bahkan orang yang nggak punya anak juga ketika dia percaya, bahkan ketika dia mengatakan, Tuhan, saya tidak lagi minta kepadamu Tuhan, saya sudah lelah. Tapi saya percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik. Berapa tahun kemudian punya anak. Ketika usia sudah 40 tahun, banyak kesaksian yang sangat indah. Nanti ada yang mengatur, beritahu saya, pasti nanti saya kirimkan. Terima kasih Romo. Dan saya suka sekali menelepon orang yang ulang tahun dan ulang tahun pernikahan dengan doa. Itu setiap hari saya telepon itu. Kalau Anda pengen saya doakan, nanti kasih nomor telepon dan tanggal lahir, perkawinan juga, pasti saya telepon. Kalau dulu saya teleponnya jam 4:30 pagi, tapi sekarang jam 7 pagi. Ya, baik Romo. Romo nanti boleh share nomor HP-nya Romo ya. Mungkin ya, ada Bapak Ibu yang mau tulis sini ya. Jadi nomor handphonenya Romo saya share ya Romo. Iya betul, boleh silakan ya. Ya, tolong Vera ya, dituliskan share, ya. di kolom chat ya. Bapak Ibu tolong nanti dituliskan oleh Vera di kolom chat. Bapak Ibu terkasih, kalau mau ini nomor teleponnya Romo saya share di chat ya sekarang. Thank you. Saya tadi lihat Bapak Rudi sudah pegang bukunya satu. Ya Pak Rudi, buku karangan Romo. Luar biasa. Pengen ke Surabaya ya. Oh. Oke, mari kita akhiri acara hari ini dengan berterima kasih kepada Tuhan. Silakan Romo pimpin doa penutup untuk kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saya merasakan bahwa Anda itu penuh karunia sukacita. Orang yang kudus, orang yang dikuduskan Tuhan itu sukacita dalam setiap keadaan. Melihat wajah-wajah Anda itu langsung semangat hidup itu. Karena apa? Di dalam diri Anda ada cinta Tuhan yang tak terbatas. Terus semangat, terus tersenyum, terus membawa sukacita bagi setiap orang. Dan saya yakin ini semua masuk surga semua ini nanti kelihatannya. Ini penghuni surga semua itu. Tapi jangan sekarang ya, nanti aja. Tapi yakin pasti Anda masuk surga semua. Orang yang masuk surga kelihatan dari sukacitanya, dari kegembiraannya. Mari kita memberkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam tangguh. Salam tangguh. Sehat selalu Romo. Amin. Silakan Siswanto. Oke. Ujian. Terima kasih Romo Felix dan Ibu Bapak yang terkasih. Kita sudah mengalami hal yang luar biasa pagi sampai dengan siang hari ini. Dan yang saya ingat-ingat betul ini bukunya tadi mengenai bagaimana memahami seorang wanita itu. Ini nyantol banget, kelihatannya saya harus pesan kelihatannya itu. Bapak-bapak mungkin juga perlu kelihatannya ya. Oke, sebagai penutup mari saat ini kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, terutama hari-hari di mana kita boleh berbagi, cinta Tuhan terus mengalir buat setiap orang dan kita boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Gandol Gusti, berharap terus sama Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti.
Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti. Bapak Ibu, mari sekali lagi jangan biarkan iblis menyerang kita dan kita kalah. Terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya hanya dengan berharap gandol dengan Gusti, kita terus akan memperoleh kemenangan, bangkit dan terus menang di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi angkat pujian ini sambil sukacita terus kita tebarkan di mana-mana. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Ho! Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, amden dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yeah. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Setiap waktu, setiap saat gandol Gusti. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Dan semuanya boleh menjadi alat Tuhan, percaya dan yakin, berharap terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Felix. Romo. Felix. Terima Felix. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Pengen kasih.